Sang Yang Adi Budaya Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, tibalah saatnya pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Katina, bahwa sebentar lagi umat Buddha merayakan datangnya bulan suci, yaitu bulan Katina, di mana di saat bulan Katina ini para umat akan mempersembahkan beberapa persembahan-persembahan yang menjadi kebutuhan dari para biku yang selesai menunaikan masa wasa. Setelah masa wasa selesai, para biku memberikan kesempatan kepada para umat untuk menyatakan rasa bakti, rasa hormat kepada Sangga. Karena selama masa wasa para biku telah melatih dhamma dengan intensif dan akan kembali menyiarkan atau membabarkan dharma di 10 pelosok demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang banyak. Sudah sepantasnya bagi para umat sebagai ungkapan rasa terima kasih dan juga membekali para biku yang akan menunaikan kembali penyebaran pembabaran dharma di segenap pelosok, maka para umat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang menjadi kebutuhan para anggota sangga. Dapat kita lihat Bapak Ibu, perayaan Katina yang dilakukan oleh masyarakat Buddhis dengan menggotong atau membawa bahan yang akan dipersembahkan kepada para biku yang selesai menjalani masa wasa. Di Indonesia, khususnya di Sangga Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana, perayaan Katina biasa juga dilakukan dalam skala nasional, yaitu di Jakarta, di salah satu gedung yang menjadi pusat kegiatan dari Sangga Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana Indonesia, yaitu Prasada Ajin Sinarakita. Di tempat ini, di gedung inilah kegiatan-kegiatan yang berskala nasional dilakukan. Di dalam gedung inilah beberapa kegiatan-kegiatan maupun beberapa rencana-rencana pelaksanaan pembinaan umat Buddha disusun, dan juga beberapa rapat-rapat penting dilakukan di dalam gedung ini. Agar para umat mengetahui beberapa hal tentang Katina ini, maka akan saya jelaskan pengertian istilah Katina. Yang pertama, Katina adalah nama bulan atau kalender India kuno yang di dalam bahasa Pali adalah Katika, sedangkan di dalam bahasa Sanskerta Kartika. Ini adalah nama kalender bulan India kuno atau di zaman Sang Buddha. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah Katina alat ukur membuat atau membuat jubah. Jadi jubah itu ada ukurannya agar tidak kebesaran maupun kekecilan, maka ada alat ukurnya. Yang ketiga, istilah Katina adalah ada yang memaknai, ada yang mengartikan adalah nama bintang di angkasa, bintang yang paling terang, yang paling cemerlang, atau Katika atau Kartika. Bintang inilah yang paling cerah menyinari lingkungan sekitarnya. Ini sebuah ilustrasi, sebuah simbolisasi. Setelah para biku selesai menjalankan masa-masa, diibaratkan spiritualitasnya, kebatinannya
adalah sedang di puncak-puncaknya, bersinar terang, diilustrasikan yaitu bintang yang sedang cemerlang, bintang yang paling terang, bintang yang paling bercahaya. Adapun tujuan dari pelaksanaan Katina atau perayaan Katina, yang pertama adalah sebagai ungkapan perasaan terima kasih kepada sangga atau kepada komunitas sangga. Ucapan terima kasih seseorang bisa dilakukan melalui ucapan, melalui perasaan hati, dan juga melalui praktek nyata, yaitu dengan memberi kebutuhan pokok bagi para biku yang selesai menunaikan wasa. Yang pertama, ungkapan terima kasih kepada sangga. Yang kedua, menyadari perbuatan baik yang telah dilakukan. Dengan menyadari bahwa memberikan perhatian, dengan menyadari bahwa menyokong kehidupan biku, menyadari berdana kepada para biku adalah satu perbuatan baik. Tentunya kebaikan-kebaikan inilah yang akan membawa kebahagiaan bagi kita, yang akan membawa kebahagiaan juga para anggota sangga, karena sangga tidak kesulitan lagi di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan bisa mendukung kehidupan sucinya. Dengan kesadaran umat yang tinggi, para umat di saat bulan Katina berbondong-bondong datang ke wihara, berbondong-bondong datang ke perayaan-perayaan Katina untuk mempersembahkan materi, mempersembahkan barang-barang yang dibutuhkan oleh para anggota sangga yang selesai menjalani masa wasa. Para wiharawan atau para biku berada di daerah, di wihara, di Cetia, telah melakukan, mengajar, menuntun, dan membina. Selama para biku menjalankan masa wasa, kurang lebih 3 bulan di wihara yang ditempati para biku yang berwasa, para biku di situ mengajar dhamma kepada para umat, menuntun para umat, dan membina para umat. Dengan 3 hal, dengan 3 kewajiban yang telah dijalankan oleh biku ini dengan baik, sudah sepantasnya para biku menerima ucapan terima kasih kepada para umat. Dan sebagai ucapan terima kasih itu, wihara yang ditempati para biku berwasa itu mengadakan atau diadakan perayaan Katina. Umat berkewajiban terhadap dharma. Apa kewajiban umat terhadap dharma setelah dibina, dituntun oleh para biku? Yang pertama, mendalami dharma. Yang kedua, menghayati dharma. Dan yang ketiga, mengamalkan dharma. Dharma ini baru akan bermanfaat, berguna, berfaedah bagi umat manusia, bagi para umat, apabila benar-benar umat setelah mendengarkan, mendalami, menghayati, dan mengamalkan atau praktek dharma, sehingga kehidupan mereka akan sejahtera, kehidupan mereka akan terselamatkan, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian, dengan Bapak Ibu rajin tekun mendalami dharma, menghayati dharma, mengamalkan dharma, Bapak Ibu benar-benar menjadi orang yang bahagia dan juga menjadi orang yang akan bisa merealisasi nibbana, yang merupakan salah satu tujuan terakhir bagi umat Buddha, yaitu mencapai nibbana. Apa saja yang didanakan oleh para umat kepada anggota sangga? Ada 4 kebutuhan pokok bagi para biku, bagi para sangga. Yang pertama, jubah. Jubah inilah yang disebut dengan jubah Katina. Jubah Katina inilah yang dipersembahkan oleh para umat dan untuk mengganti jubah lama yang sudah mungkin tidak layak lagi dipakai para biku.
Dengan jubah para biku inilah yang berguna untuk melindungi tubuh dari panas, dari hujan, namun juga tidak boleh dipakai untuk kebanggaan. Dengan dipenuhi kebutuhan pakaian atau jubah kepada para umat ini, para biku bisa hidup layak, sehingga jubah yang lama, yang sudah kusam atau tidak layak pakai lagi, itu tidak dikenakan dan diganti dengan memakai jubah katina. Di dalam Mahawaga Katina Kandaka disebutkan, sebenarnya pada zaman Sang Buddha, para biku memakai jubah pasukula ciwara dan memiliki jubah hanya satu setel. Yang dimaksud pasukula ciwara adalah kain bekas pembungkus mayat yang telah dibuang orang di dalam hutan atau di kuburan. Kebiasaan di India dulu, orang yang meninggal, baik yang miskin maupun yang kaya, langsung dibungkus kain dan dibuang ke hutan. Lalu para biku mengambil kainnya dan dicuci, kemudian dicelup dengan getah pohon yang berwarna kuning, misalnya pohon nangka, lalu dijahit dibuat jubah. Kemungkinan di zaman itu kain sulit dicari dan mutunya tidak baik, hanya bisa dipakai paling lama 1 tahun karena telah mengalami kerusakan. Lalu pada masa katina tersebut baru kemudian mendapatkan jubah pengganti. Jubah para biku atau bikuni berakar dari sejarah 25 abad yang silam, yakni ketika Buddha Gotama meminta Yang Mulia Ananda untuk mendesain sebuah jubah yang menggambarkan ladang sawah. Yang Mulia Ananda kemudian melipat jubah yang menggambarkan petak-petak sawah dan membuat pelipatan yang lebih tipis yang menggambarkan jalan. Sejak saat itulah para biku dan bikuni Buddhis, terutama tradisi Theravada, menggunakan teknik pelipatan ini pada jubah yang mereka pakai. Fungsi dari jahitan jubah yang pertama, menyambung kain-kain berukuran kecil menjadi lembaran lebar. Karena tadi dari pembungkus mayat tadi, dari kain-kain yang kecil, ya, ataupun sudah hampir robek-robek, kemudian diikat kembali, disambung kembali, dipersatukan kembali melalui dijahit ini. Yang kedua, membuat jubah tidak menarik agar aman tidak dicuri orang. Itu kalau disambung-sambung banyak jahitannya, jubah itu tidak menarik sehingga dengan alasan keamanan. Yang ketiga, membentuk petakan sawah negara Magadha sebagai simbol sawah atau tanah yang subur. Inilah gambar para umat yang sedang menjahit jubah katina. Kemudian ini gambar, ya, seorang raja, seorang bangsawan sedang mempersembahkan jubah katina kepada sangga, kepada para biku. Kemudian yang kedua, yang menjadi kebutuhan para sangga, para biku adalah tempat tinggal. Tempat tinggal ini bisa berupa wihara atau kuti, di mana para umat juga mempersembahkan tempat tinggal ini, bisa berupa sejumlah uang ataupun sertifikat tanah, ataupun berdana sebagian dari tempat wihara yang mau dibikin rencananya untuk kuti maupun untuk wihara. Yang ketiga, berdana makanan. Dengan makanan yang cukup, para biku pun juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan pembabaran dengan baik. Kemudian yang keempat, berdana obat-obatan agar bikunya, bantenya, anggota sangga di dalam menjalankan tugas tetap sehat, tidak terganggu oleh penyakit-penyakit, tetap fit, tetap prima, maka perlu juga didanakan obat-obat. Kemudian juga agar para biku kesehatannya
Jangan sampai jatuh sakit atau perlu diantisipasi, diperiksakan ke dokter atau check up. Ini juga sangat penting sekali. Apa saja syarat-syarat tertentu tentang upacara jubah katina ini? Beberapa syarat. Yang pertama, jumlah biku pada tempat berwasa tersebut sedikitnya 5 orang biku. Ya. Yang kedua, biku membuat satu dewan atau panitia khusus. Upacara katina hanya boleh dilakukan pada waktu katina saja. Ya. Kemudian juga suatu wiharanya boleh mengadakan upacara katina 1 kali setahun saja. Nah, inilah bagaimana agar para umat mempunyai kemauan untuk berdana, mempunyai bakti yang tinggi kepada anggota sangga. Ada beberapa cara untuk memotivasi agar para umat berkenan untuk berdana, lebih-lebih berdana di saat bulan katina ini. Bisa juga para umat diceritakan isi dari kitab suci yang terkait tentang berdana. Disebutkan ada seseorang yang bernama Nandia. Beliau berdana wihara kepada Buddha. Kemudian di alam surga sudah tersedia rumah mewah untuk dia. Kemudian ada lagi Sumana, berdana bunga kepada Buddha. Dalam kelahiran yang akan datang akan menjadi Buddha. Ada seorang raja dan permaisuri hidup makmur, berkecukupan dalam kelahiran-kelahiran yang lalu, pernah berdana kepada Pertapa. Kemudian juga ada murid Sang Buddha yang bernama Sariputra dan Moggallana, menjadi siswa utama Buddha dalam kelahiran yang lampunya. Beliau pernah berdana hasil panen pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, itulah beberapa cara agar para umat mempunyai kesadaran yang tinggi kepada anggota sangga, lebih-lebih di saat masa katina ini, mau menyisihkan sebagian materinya untuk berdana, untuk mendukung pelestarian Buddha Dhamma. Banyak motivasi-motivasi yang perlu kita jelaskan kepada umat agar kesadaran umat itu bisa tumbuh dan berkembang. Sabi sata bawantu switata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.